bangunannya. Tiga. Jadi ini area mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu dengan kita Jejak Ekspedisi Biru. Jadi hari ini kita akan bolang di alam. Kita akan bolang di alam. Kita akan cari di Kota Tarakan ini di mana salah satu tempat pertahanan bangsa Jepang. Dan ini memang tempatnya masih sangat rimbun. Jadi nanti kita itu areanya itu nyaris tidak pernah dilewati orang, seperti itu. Jadi di sana itu masih kelihatan, sangat hutan-hutan semuanya di daerah sana juga, di sana Rumputnya kelihatan Mas, nggak bisa. Nah, holding tight while it lasted. I thought that we were forever. I didn't know any better. Took a second chance, trusted you again. I feel shattered. Broken strings cause you play me like a violin. Shame on me for all your 7 deadly sins. Had it all but you craved attention. Drowning in your own reflection. Put me down just to see me get back up again. 6 feet under and you're ready to give all the pain. If I was your new addition, you make me part of your equation. Shattered from the past, wish you were my last. Shattered me to pieces like broken glass. That we took back in the summer. I thought that I would remember how we used to feel, but this isn't real. Now we're over. Take it all, there's nothing left here anyway. We used to talk, but now we don't know what to say. Now we're just two passing strangers. We tried, you lied, goodbye forever. Put me down just to see me get back up again. 6 feet under and you're ready to give all the pain. If I was your new addition, you make me part of your equation. Shattered from the past, wish you were my last. Shattered me to pieces like broken glass. Betul. Sendirian. Nah, Karena kalau yang tadi, yang lubang yang pertama itu tadi, itu senjata itu mengarah ke sana. oh itu landasan untuk senjata diarahkan ke sana. Diarahkan ke sana. Karena titik penyerangan itu selain dari udara, itu paling banyak itu dari sini. Mengarah ke sini. ini kayak 30 hektar ini rata ini. Anu beliau. Rata di sini. Itu Sampai titik ke penyerangan itu Latimojong. di sini. Ini Yang tembus titik Latimojong. penyerangan dari darat loh ya. Batu dulu. Itu mengarah ke sini. Kalau yang dari udara itu langsung ngebudang. Tapi nggak sebagian semua itu hancur, sebagian itu masih utuh semua. Ini kalau kita telusuri sampai di dalam sana itu tembus.
ada yang bapak angkat saya dulu memang pernah masuk di bawah orang pintar. Malam-malam itu memang masuk di dalam ruangan sekitar 6 kali 4 kali 8. Apa itu? 6 kali 8 gede mas, Heeh. kayak rumah. Pokoknya ada 8 meter kayaknya dulu. Jadi malam-malam tuh katanya diajak jalan tuh cepat betul. Nah ini kan jalanan raya dulu ke sana kan. Tapi lewatnya itu ada di sungai tadi, ada rumah batu naik ke sini. Amal ini belum ada jalanan aspal dulu. Jadi orang-orang kampung 6 kalau ke laut tuh lewatnya ini dulu. Lewatnya melintas ini. Heeh. Jalan aspal Nah, bekas zaman-zaman Ceritanya kan, ya dulu masih banyak dulu tuh tiang rel ini, tiang listrik ini dulu katanya. Jadi malam-malam tuh ada orang pintar tuh dibawa jalan ke sini, turun di jalan ini, dia masih ingat turunnya di sini. Dia pokoknya itu sebelahnya itu sebelah kanan kalau tidak salah. Tempo hari pernah gua ajak ke sini tuh sampai apa menunjukkan itu, tapi dia mencari lagi nggak ketemu. Karena yang bawa itu tadi orang sakti gitu loh. Dalam mungkin posisi goib saya rasa. Di dalam tuh banyak ruangan tuh isinya macam-macam. Obatnya nanti boros memorinya. Jadi penderitaan itu bisa digambarkan orang-orang zaman dulu. Ini dari sini, dari puncak gunung ini kita mau ke pantai itu jauhnya berapa kilo? Ini 1 kilo mas. 1 kilo dari pantai. Dan harus melewati rawa, lembah, dan Pernah ada orang bule kan nggak salah Jepang. Nah ini seperti ada aksara lagi, tulisan-tulisan seperti kode ya dengan yang ini. Makanya saya katakan kita itu harus sabar dulu untuk menggali satu informasi. Ini hurufnya seperti huruf, nggak tahu ini T apa J. Kalau yang ini kurang paham saya, makanya pada hari ini kita akan mencoba nih. Di lokasi sini tuh peninggalan zaman dulu itu apa saja. Ya, mudah-mudahan apa ya bisa dijadikan edukasi untuk teman-teman semuanya yang menonton channel dari tim Jejak Ekspedisi Biru. Angkanya si gemut itu. ini angka 3, ini angka 6. Wah, 63. 36. Aku tadi asal nyebut aja loh, 26 gue bilang. Ada 6-nya. Berapa? 26. Angka 3, angka 6. Meleset kan? 9 itu. 9. Antara 9 sama 6 lah. Kalau 6-nya jelek. Terus 9 pas. Melengkungnya, Pak. Udah lah, Lambungnya ini pokoknya ya. habis ini sebentar ada yang depan Gang Timur nih. Kumpulin di situ. Yang itu kayak model angka 1 ya. Nah yang besar tuh. Oh iya, Oh iya. 1. 1 Tolong disiram dulu di 1 9 3. Tahun menunjukkan tahun balik. Kumpulin dulu. Nah, 19. 91. Tidak mungkin 19, tidak mungkin. Karena putus. 19. Iya 19. Mat 193. Nah, Mat, keluar sudah, Mat. Tinggal cari pasangannya 1 biji aja itu Kamu nggak angka. beli, rugi. Mobil tuh. Rugi kan? Oh, betul. Mobil tuh, Mat. 193 ini keluar berturut-turut ini. Mobil itu. Dibalik-balik tapi. Udah. Enggak, saya dibilang ajar sesat lagi, jangan gitu, Pak. Bukan persis di tengahnya Bali tadi, mana sama tengah tadi Iya, dan iya. tengah ini. Iya, Agak ke sedikit ke arah kiri, kalau menghadap sana berarti kiri sini. iya betul. Nah, kan? Bali itu pendopo, kayak pendopo ini. Terus posisi kita ini, kita ini di dekatnya, bukan belum masuk ke Bali ya. Kita ngumpul ini
ini baru sama tiang bendera ini sekitar 1,5 sampai 1 meter kita ngumpulin. Nah masalah arah tadi kan ya kita nggak tahu lah dari pandangan yang kita waktu atas tadi. Karena kita menghadap kanan berarti kan kelihatan kanan. Tapi kita ngumpul ini kita dengan tiang bendera tadi sekitar 1 sampai 1,5 meter gitu. Tapi posisinya kalau kita menghadap ke sana ini tiang, kita mau masuk baru di sini. Jadi mau masuknya di sini. Belum masuk lah berarti. Nah? Belum masuk berarti. Belum dengan tiang bendera. Ini kan tadi kan kembali itu pagar tiang bendera. Kita ini dengan tiang bendera tadi 1,5 sampai 1 meter perkiraan itu. Persis. Ini ada satu informasi. Bersihkan tempat ini. Bersihkan. Ada sosok apa namanya, sosok orang pribumi itu tangannya sudah nggak ada, 2 tangan ini nggak ada. Nah, dia berpesan bersihkan tempat ini, insya Allah kamu akan mendapatkan yang sifatnya jarang untuk didapatkan. Amin. Amin. Mungkin kita fokuskan dulu untuk di lokasi sini ya, sambil kita mencari petunjuk bekas peninggalan zaman dulu ya. Nanti kita begitu lepas dari sini kita kirimkan surat Al-Fatihah ya. Siap. Kita bersihkan dulu, cari satu petunjuk. Untuk yang saya lihat tadi gimana? Menurut itu ada yang akan saya laksanakan. Kalau untuk di lokasi sini tiang bendera itu memang benar ya. Di sini memang tempatnya tiang bendera. Cuma di samping ada tiang bendera, ini ada seperti cocoran nih Pak. Sana di atas itu cocoran. Cuman kalau pas di bawah cocoran itu seperti ada dinding. Dinding ini tempat seperti tempat persembunyian. Dan kalau kita gali lagi lebih dalam lagi di sana, itu banyak sekali ya senjata-senjata yang berserakan, bom yang berserakan itu banyak. Termasuk di sini. Ini banyak sekali Pak deh. Senjata-senjata perang zaman dulu, bom seperti serpihan-serpihan apa ya, seperti atribut dari tentara zaman dulu itu banyak terkumpul di sini semua Pak. Betul. Saya mendapat air minum di situ, botol dari besi juga. Nah, jadi ya kita nggak bisa pungkiri lagi bekas peninggalan sejarah yang ada di Kalimantan ini sangat kental sekali, apalagi di lokasi sini. Kalau kita buka ya dengan kacamata gaib, dengan tirai-tirai yang lembut, ini darah semua di sini. Di sini darah Sudah jelas. sedangkan di sini ada orang nyangkut itu seperti nyangkut apa namanya, kayak model ada besi, dia masuk badannya begitu, cuman darah semua di sini. Itu dari tentara-tentara Jepang. Masuk akal. Di situ ada satu rumah separuh itu lubang di bawah, terlempar sama pondasi ini. Makanya Di sebelah sana. buat kalian semua yang hadir pada hari ini, terus ikuti dari tim Jejak Ekspedisi Biru ya. Kita melawan mitos, mengungkap fakta. Berlanjut lagi, kita mau ke lokasi yang kedua. Kita akan cari parit-parit benteng pertahanan lagi, masih di dalam hutan. Salah satu titik di mana terjadi pertempuran di Kota Tarakan ini khususnya ya. Nah, kita sambil berjalan menyusuri tapak demi tapak hutan ini. Terus ikuti channel Jejak Ekspedisi Biru. Ini sebenarnya
jalanan ini dulu ke sana nyebrang sungai, kalau belok ke tengah kasih kita itu. Kendaraan roda 3. Iya. Kayak bajai. Iya yang dulu, tapi tahun berapa saya nggak tak tanya, pokoknya pernah dapat itu. Jadi jalanan mobil Mas juga ini dulu Mas. Yang di belakang itu jalan mobil. Tipuan jalan tuh memanjang begini, ini strategi maksudnya kan, padahal di situ dia anunya. Jadi ini tempat teman-teman, apa logistik itu masih dikasih teori ke sana itu loh, dikasih strategi ceritanya itu. jalannya ya. Nah, ini ruangan ini dulu. Ruangan. Jadi ruangan ini tersusun-susun sampai di sini. Ini sekitar sini susunan ruangan. Jadi teman-teman semuanya, sekarang kita berada di salah satu titik di mana pernah terjadi satu sejarah di sini ya. Menurut dari rekan-rekan kita tadi yang sering datang ke lokasi ini dulunya itu dijadikan sebagai tempat pertahanan dari tentara-tentara pada zaman dulunya yang ada di Kota Tarakan ya teman-teman ya. Bisa kita lihat sekarang kondisinya seperti ini teman-teman. Yuk, let's go. Assalamualaikum. Terbelah dia. Semangat. Di situ ya. Hari itu timbul akar-akar. Pohon hutan. Akar panjang. Di sini pernah ditemukan apa aja, Pak? Aku belum pernah menemukan apa-apa di sini. Itu banyak. Duduk di sini. Jatuh sama karung-karungnya. Aman karungnya kalau apa itu? Parah. Orang Pak Beto. Tapi itu buka. Kalau jatuhnya dari sini. Kira-kira dikecang apa tadi?
Saya mendapatkan dua dari hasil manifestasi benda gaib. Mungkin ini berbentuk seperti uang ya, uang zaman Belanda sepertinya ya. Dan di sini pun juga ada tahunnya 1852. Ya, di salah satu bukti bahwasanya di lokasi ini dulunya itu bekas ya, dan juga mempunyai satu histori yang sangat luar biasa ya teman-teman semuanya. Ini ya bukti. Masih tuh. Simbol seperti apa itu Belanda kayaknya ya Pak dia. Iya Mas Irwanto ya. Ya. Kayak koin-koin Belanda gitu ya. Iya, koin Belanda. Kayak mahkota ya? Ya, memang kan simbol Belanda. Ready. 40 menit sisa. 1 menit, oke, siap. Jadi tadi setelah acara bolang sedang kita istirahat dulu. Tadi sempat kita lihat gambaran puing-puing ya, bekas pertempuran, di mana dulunya diyakini di situ itu adalah bekas batalion. Di antara puing-puing itu tadi sebenarnya ini saudara kita Mas Jarwanto itu menemukan berapa peninggalan-peninggalan. Di antaranya adalah kalau dilihat dari fisiknya kemungkinan itu adalah malah sebelum Jepang. Jadi ini adalah peninggalan-peninggalan Belanda, dan bukti bahwa batalion itu juga sempat dihancurkan, sempat ditemukan satu mortir. Jadi mungkin bisa cerita beliaunya, ya dapatnya di lokasi yang tadi kita waktu ke sana tadi itu. Jadi pengalaman perjalanannya dia itu sebenarnya awalnya seperti apa. Jadi sampai waktu jalan ke sana itu memang ada enggak tujuan tertentu yang memangnya untuk mencari hal-hal seperti macam ini atau secara tidak sengaja? Ya begini, pertamanya memang kita itu hobi bolang atau yang jalan-jalan ke hutan, on artinya ya. Ya. Nah pada waktu itu kita itu yang pertama kita sebenarnya mencari samurai. Nah samurai katana ya. Tapi ternyata dalam pencarian samurai ini kita menemukan jejak-jejak atau petilasan Belanda sebenarnya. Belanda yang telah direbut Jepang selama 3 tahun ya. Setelah itu digempur sama sekutu gitu. Jadi sisa-sisa puing-puing itu adalah ialah ini. Ini sebagai bukti. Artinya ini dulu dibungkus cor ya atas bawah. Ini saya dapatkan. Terus ini botol ini ada tulisannya Rotterdam ini ya. Ini saya dapatkan juga. Ya, ini. Nah, ini peninggalannya. Ini peninggalan. Dan juga ini. Entah ini apa ini? Ini alat apa? Ini peninggalan juga. Dari Kuningan ini. Ini pada saat mencari ikan ini. Nah, ini dapat ini. Ini Kuningan. Lah kalau ini senjatanya ini senjatanya mungkin Belanda ya. Ini mortir tapi yang busung. Mungkin ditembakkan lalu tidak meledak. Tapi nggak masalah sudah. Ini nggak masalah. Ya ini. Jadi awal dari apa yang didapatkan Mas Jarwanto itu awalnya karena di Kota Tarakan ini khususnya ini adalah tempat datangnya pertama kali pasukan Jepang yang ada di Indonesia. Jadi pertama kali mendarat itu adanya di Kota Tarakan. Jadi beliau meyakini bahwa ada peninggalan-peninggalan yang ada di sini itu yang ditinggalkan dari Jepang lah. Salah satunya adalah penasaran beliau tadi itulah dalam bentuk senjata samurai.
Dari situ beliau menyusuri situs-situs yang kebetulan juga orang belum banyak tahu kan. Iya. Jadi sampean dengan niat lah pokoknya Iya, ini iya. saya pengen nyari lah barang ini yang ada di alam ini. Mm-mm. Jadi dengan modal keberanian aja akhirnya mendapatkan hal-hal semacam ini. Kan begitu. Iya. Cuman kita tanya juga sama Ki Badar Lawu. Jadi Ki Badar Lawu dalam artian tipe atau model pencarian yang dilakukan Mas Jarwanto ini, karena ini di luar dari konteks kita itu adalah orang yang punya spiritual khusus, itu presentase untuk mendapatkan benda yang dia inginkan itu persentasenya besar atau kecil, meskipun sebenarnya di Kota Tarakan juga memang mungkin bukan lagi ratusan bahkan ribuan samurai yang tertimbun kan begitu, karena di sini adalah awal markas dari apa yang ada di Kota Tarakan yang menjadi tempat pertama Jepang turun di Kota Tarakan. Persentasenya gimana Ki Badar Lawu? Kalau dari kacamata saya ya Mas ya, ini semuanya itu kan rezeki ya. Kita kan tidak tahu rezeki itu dari mana datangnya, arahnya dari mana. Jadi kalau kita mengadakan satu perjalanan dalam mencari bekas-bekas peninggalan pada zaman peperangan, ya insya Allah akan dimudahkan ya. Contohnya sekarang ini di depan kita ini, ya di depan kita ini terdapat bekas-bekas peninggalan masa-masa peperangan pada zaman dulu, khususnya yang ada di Kota Tarakan ini. Nah kita selaku cucunya ya, dan juga sebagai warga negara bangsa Indonesia yang baik ya, wajib untuk menjaga, melestarikan, benar, melestarikan. Nah, di sini juga uniknya ya teman-teman, ini ada botol, cuman tulisannya itu Rotterdam ya, Rotterdam. Ya, Nah, ini keras, keramiknya seperti keramik ini, memang keramik mungkin ya, keramik. Salah satunya juga ini mortir dan kebetulan tidak meledak. Berat ini juga ini. Jadi mortir yang begini ini tidak diluncurkan, melainkan dijatuhkan daripada pesawat-pesawat. Jadi kalau dilihat dari bentuknya, ini mortir bukan dari alat untuk diluncurkan, bukan. Tapi kalau zaman dulu pesawat membawa ini dan dijatuhkan di tempat-tempat di mana menjadi basis-basis Jepang ataupun basis-basis dari Belanda itu sendiri. Dan ini apa ini? Ini termasuk juga peninggalan. Ini tembak pesawat saudara ini. Oh, iya. Cuma ini hilang, dia apa ya istilahnya pondasinya hilang, ini tinggal larasnya. Ini termasuk peninggalan juga sama ini. Ini moncong. Jadi Ya. kalau tadi yang kita telusuri tadi yang di atas itu ada parit-parit. Salah satunya untuk menajak jenis senjata ini. Cuman ini tidak utuh, ini Iya. ujungnya aja. Ya. Jadi mungkin salah satu tempat untuk bidik pesawat, karena posisinya tadi kita di atas. Ini salah satu senjata yang dipakai untuk bidik. Jadi memang ada Larasnya sniper ya? khusus. Larasnya. Larasnya. Ini larasnya saja. Nah kalau ini Belum ditemukan Inilah ya yang ininya. Ya. kemungkinan ini sandak yang dibuat apa stealing, artinya pos-pos bawah tanah oleh mereka ya. Inilah ini sandaknya. Salah Ada satu yang ditemukan tertinggal ini ya. Ini saya temukan satu. Ini yang untuk membuat stealing pos bawah tanah ini. Ini asli, ini Jepang punya ini. Bayangkan juga ya teman-teman, saudara-saudara kita sebangsa setanah air, masyarakat kita dulu disuruh kerja paksa dengan Jepang dan Belanda. Ini tumpul, suluh gali. Tempatnya bukan salah-salah, di atas gunung. Dia harus ngangkat material, dibikin bangunan dengan modal cuman ini aja. Jadi yang kita ceritakan yang sudah tidak sanggup untuk bekerja, yang sakit bukan diobati, tapi langsung dipenggal ataupun ditembak di tempat. Hanya dengan modal alat yang seperti ini. Kita bisa bayangkan kayak apa sengsaranya. Ya, Romusa lah hitungannya dulu, kerja paksa ya. Kerja paksa. Oke. Jadi itu juga ya uniknya itu ada seperti mungkin botol minuman. Minuman. Minuman ya. Kalau zaman dulu pasti yang seperti Ini itulah. cap
Tuan, namanya Cap Tuan. Nih, Cap Tuan. Ejaan lama ya, ejaan lama. ya. Karena Tuan. Nih, kalau bikinan zaman sekarang nggak ada Nggak ada, yang nggak ada. seperti ini. Dari botolnya pun nggak ada yang seperti ini botolnya. Nih, ciri khas botolnya pun nggak ada. Cap Tuan. Tuh, uniknya luar biasa. Ya kenapa ejaannya dia Cap Tuan? Karena Belanda di sini kalau menurut sejarah adalah 350 tahun. Artinya Belanda juga di Indonesia kemungkinan besar juga mendirikan pabrik-pabrik minuman dengan merek-merek lokal seperti itu. Kalau yang ini masih asli memang dari Belanda karena tulisannya adalah Rotterdam. Ini Rotterdam. Rotterdam. Jadi memang asli yang dari Belanda. Tuh, botol. Mungkin wine lah dulu. Ini bukan apa wine. Wine itu anggur. Ini ya, Rotterdam. Luar biasa teman-teman. Luar biasa sekali penemuan beliau ini, Mas Jarwanto. Dan juga yang paling saya senang itu ada kayu, cuman ukirannya itu sangat luar biasa sekali. Ini temuan alam. Ada. Temuan alam, iya, nggak diukir, cuman dikasih apa namanya pernis, dipernis oleh beliau. Ini hasilnya seperti ini, seperti mohon maaf, otak manusia. Kalau yang ini tadi mortir ya, mortir. Cuma dia sudah sudah kosong, sudah tidak berfungsi lagi teman-teman. Enggak meledak, Mas. Bukti dari peninggalan pada zaman peperangan ya. Bukan, yang ini tembak ini Luar meledak biasa. ya, Mas. Bisa meledak ya. Tembak pesawat yang ini bisa meledak ya. Ujungnya pelurunya bisa meledak. Halo, sampai kerja kah? Jadi ini juga ada selongsong peluru. Ya wes terus noe, aku sih ada tamu ini nggak iso nganu. Jadi Enek tamu kemungkinan kok. besar juga Anu, ini balik kan, papan, kalau dulu peluru tuh. ini kan kalibernya sangat besar ya. Jadi Oh. peluru-peluru yang seperti ini yang jelas salah satunya adalah Iya, fungsinya adalah terus, peluru Noe, untuk terus. anti pesawat. Karena kalau peluru untuk sekelas sniper Terus, Noe, atau aku sih ada peluru tamu, yang ada tamu. untuk menembak musuh dalam arti perorangan, peluru-peluru yang besar seperti ini kayaknya tidak. Ini bisa anti tank, bisa anti pesawat, ataupun peluru-peluru yang ditembakkan ke arah kapal-kapal. Jadi memang ukurannya kalibernya besar. Itu pun harus diingat. Ya, yang ini kan kalau dia matanya besar kan sanggup menembus baja. Beda dengan peluru yang pada umumnya yang kecil, memang itu tujuannya peluru cuma hanya untuk menembak musuh yang ada di depan. Kalau yang seperti ini, paling tidak ini adalah bagian dari anti pesawat ataupun anti tank. Yang seperti ini. Pinjam satu. Kalau ini pelurunya bisa meledak ini. Ini asli tembak pesawat. Jadi klorsom, peluru, baja, tapi isinya bom. Begitu menabrak, ada pemicunya di depan. Begitu menabrak pesawat, terbakar. Yang ini, jenis ini. Ini ada landasannya dia. Ada jagraknya yang ini. Jagraknya. Iya. Ini masih ada kunciannya loh, cuman mati ya. Ini masih ada kunciannya. Nanti kuncian itu biasa pakai buka tutup ya. Ini masih ada. Masih ada. Jadi mungkin dulu kalau pas mau nembak ini dibuka kunciannya. 19,7. Ini yang dikatakan 19,7 ini sudah. Senjata 19,7. Biasa ya. Iya. Besarnya ini pelurunya. Kalibernya 19,7 masih itu, Mas. Ya mungkin teman-teman yang 12. ada di 12 mili. channel kita, mungkin perjalanan kita Punya brand. untuk hari ini kita cukupi dulu. Ini adalah dalam bentuk pembuktian bahwa salah satunya di Kota Tarakan, khususnya tadi tempat kita yang kita bolang alam tadi itu adalah bagian dari betul-betul daerah pertempuran, di mana di atas gunung itu ada masih dibentuk banyak cor-coran yang hancur lebur, yang membuktikan bahwa dulu itu salah satu adalah tempat batalion atau salah satunya mungkin tempat pos penjagaan. Kita tempat tadi juga menemukan sebuah angka-angka yang masih kita rangkai, itu masih sangat jelas ya, 1936 kalau tidak salah, ataupun berapalah itu. Tapi kalau kita rangkai paling tidak angka untuk mendekati tahun, kalau memang itu dikuasai sama Jepang, itu paling tidak adalah 1936. 36. Jadi itu adalah masa transisi dari Belanda ke
Jepang. Jepang. Sebelum datangnya sekutu. Iya. Ya mungkin saya akhiri di sini dulu. Kita akan next lanjut ke video berikutnya. Nanti kita akan kupas lagi lebih dalam mengenai tempat-tempat tadi yang sudah ditemukan ini. Jadi kita akan lebih optimal lagi. Kita berusaha mendapatkan paling tidak saya minta koinnya. Tadi saya lupa. Koin tadi yang berhasil kita ketemukan. Sempat dapat koin tadi. Jadi mungkin tidak terekspos teman-teman. Jadi mohon maaf. Tadi kita sempat Ki Badar Lawu itu koneksi, ada koneksi waktu beliau itu nyari air, ternyata dapatkan koin, dan koin ini sedikit menarik. Koin ini di depan kalau diperhatikan itu berlogokan kerajaan Belanda. Berlogokan kerajaan Belanda. Artinya koin-koin yang seperti ini di sini adalah alat sebagai alat tukar waktu itu yang ada di Kota Tarakan. Koinnya seperti ini. Berbanding terbalik, berbeda dengan koin yang diketemukan sama Ki Badar Lawu di video yang sebelumnya. Yang kemarin itu lebih tua lagi dari ini. Jadi yang video yang sebelumnya itu koin itu masih kalau dikatakan dalam golongan koin dia itu gobok, koin gobok itu yang ada lubangnya di tengah. Itu lebih tua lagi. Tapi tidak mengurangi dari historisnya bahwa ini adalah peninggalan Belanda. Dan yang lama itu kemungkinan dulu dibawa sama pedagang-pedagang ataupun dari mana, karena yang koin yang gobok itu karena di seluruh Nusantara itu memang zaman-zaman kerajaan atau zaman apa itu memang dipakai yang seperti itu. Jadi ini adalah tadi di lokasi saya tidak terekspos karena memang kondisinya di atas itu luar biasa. Kita medannya sangat berat, tapi paling tidak kita sudah membuktikan. Artinya apa? Memang benar keberadaan di situ dulunya adalah di gunung itu minimal adalah adanya mungkin kota atau pusat keramaian, di luar di situ adalah tempat pertahanan. Jadi untuk menggali lebih jauh tetap ikuti channel kita Jejak Ekspedisi Biru, melawan mitos, mengungkap fakta. Jejak Ekspedisi Biru. Allahu Akbar. Akbar.